Baik, alhamdulillah pagi hari yang cerah, secerah wajah-wajah kalian yang alhamdulillah mudah-mudahan terus selalu istiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnah, menjalankan ibadah-ibadah. Keistiqomahan ini tidak berhenti hanya ketika kalian berada di sekolah, namun akan lebih baik lagi, lebih bagus lagi keistiqomahan ibadah yang kita laksanakan pagi hari ini. Pembiasaan ibadah sunnah ini terus istiqomah sampai akhir daripada hayat kita, dan itu merupakan harapan daripada pembiasaan sholat duha yang kita laksanakan. Baik, di dalam menuntut ilmu itu harus mempunyai tujuan yang mendasar, tujuan yang paling pokok. Dalam bahasa Arab dikatakan al-ghayatul aqsa, tujuan yang paling utama. Tujuan yang paling utama yang harus kita tanamkan di dalam hati kita, di dalam pikiran kita adalah al-amalu bimana lam, mengamalkan apa yang kita ketahui, mengamalkan apa yang kita pelajari. Karena hakikatnya al-alim, orang yang alim, orang yang memiliki ilmu atau orang yang dititipkan oleh Allah ilmu kepadanya, kemudian wal ilmu, dan ilmu itu sendiri atau cahaya daripada ilmu itu, wal amalu. Jadi ketiganya ini, pertama tadi apa? Al alim, wal ilmu, wal amalu, dan amal. Ketiganya ini tidak dapat dipisahkan. Ketiganya ini merupakan satu kesatuan yang harus berjalan beriringan dan harus berjalan dengan selaras. Ya. Coba misalkan satu aja dihilangkan, ya, amal, ya, adanya hanya alim dan ilmu. Jadi orang yang dititipkan ilmu sama ilmu itu sendiri tanpa ada amal, maka apa? Ilmu yang didapatnya itu akan menjadi sia-sia. Buat apa ilmu banyak? Buat apa ilmu segudang? Tapi kalau nggak ada amal, ilmunya itu nggak manfaat, sia-sia dia punya ilmu. Buat apa kalau nggak diamalin? Ya, contoh, kalian tahu nih sholat subuh, kalian tahu tidur subuh itu nggak boleh, bahkan udah tahu hadisnya, ya, udah tahu hadisnya, tapi kok diamalin masih tidur subuh, ya. Berarti ilmunya nggak dipakai, ya, ilmunya nggak dipakai. Jadi harus saling beriringan. Kecuali kalau kita misalkan habis begadang, habis capek banget, yang mengharuskan kita harus tidur subuh, misalkan tidur jam 3 karena ada sesuatu hal yang penting yang kita kerjakan, atau tidur di atas jam 12, jam 2 yang penting-penting yang kita kerjain, kemudian mengharuskan kita tidur subuh. Kalau nggak tidur subuh kita sakit, ya nggak apa-apa kalau kayak gitu mah, ya, gitu. Ada hal yang penting yang kita kerjakan di malam hari ini sehingga kita
tidur terlalu larut malam. Ini mah tidur jam 10, tidur jam 9, subuhnya tetap tidur. Jangan ya. Sahid kita berusaha mengamalkan apa yang kita tahu, mengamalkan apa yang kita pelajari. Kemudian salah satu lagi dihilangkan, misalkan adanya al-alim dengan amal. Orang yang dititipkan ilmu dengan amal, ilmunya ditiadakan ya. Jadi orang yang beramal tanpa ilmu ya akan jadi sia-sia juga. Dia mengamalkan sesuatu tanpa ilmu, nggak pakai ilmu, itu akan sia-sia. Percuma dia melakukan ibadah, melakukan amal soleh tapi nggak pakai ilmu. Jadi amalnya itu bagaikan debu yang berterbangan. Nah, itulah ketiga unsur ini harus berjalan selaras dan beriringan, gitu ya. Sebagaimana di dalam hadis baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, Rasulullah SAW bersabda, al-alimu, orang alim, orang yang memiliki ilmu, orang yang dititipkan ilmu, wal ilmu, dan ilmu itu sendiri, wal amalu, dan amal. Jadi tiga unsur ini fil jannah, berada di dalam surga. Jadi kalau menyelaraskan antara ilmu kemudian dan amal ya, kemudian yang dititipkan ilmu itu menyempurnakan ketiga unsur ini, maka Allah akan memposisikan dia nanti di dalam surga. Wal alimu idza lam ya'mal bi ilmihi, dan orang yang alim apabila tidak mengamalkan ilmunya, wa innal ilma wal amala fil jannah, ilmu dan amal akan tetap berada di dalam surga, wal alimu finnar, dan alim dan orang yang alim berada di dalam neraka. Orang yang alim bagaimana tadi yang berada di dalam neraka? Lam ya'alladzi lam ya'mal bi'ilmihi, orang alim yang tidak beramal dengan ilmunya. Wallahu a'lam bishawab. Kita doakan orang tua kita yang telah mendahului kita, semoga Allah tenangkan di alam kuburnya, Allah tenangkan di alam barzahnya, Allah jadikan kuburannya Allah min jannah, Allah terima iman Islamnya, Allah tempatkan di surga Jannatul Firdausil A'la minal jannah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan untuk orang tua kita yang sedang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala angkat semua penyakitnya, amin ya Allah. Allah sehatkan badannya, Allah mudahkan semua urusannya, Allah berkahkan dan panjangkan umurnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan untuk guru-guru kita, semoga Allah limpahkan rezeki karunia yang berlimpah ruang, amin ya Allah ya rabbal alamin. Allah sehatkan badannya, amin. Untuk kita semua, semoga Allah mentakdirkan kita ya, kalian dan saya, makanya kita, semoga Allah mentakdirkan kita hamba-hambanya menjadi hamba-hambanya yang sholihin dan sholihat, amin. Hafizin hafizat bil Qur'ani was sunnah, faqihun fid din, amin. Mubarakan hayatuna fid din wad dunya wal akhirah, ala hadhihi niyya wa kullu niyatin salihah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dhurriyyatihi al-fatihah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.